Salam saudara, kita jumpa dalam persiapan khotbah minggu. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami, pelengkapi kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu, agar kami memahami apa yang kami baca dan kami renungkan, kami siapkan. Biarlah Roh-Mu menyertai kami menurut kehendak-Mu sendiri. Amin. Saudara, di perayaan bulan lingkungan hidup minggu kedua, pembacaan yang disiapkan adalah Keluaran pasal 17 ayat 1-7. Temanya ketaatan membawa pemulihan dari krisis. Kita fokus bulan lingkungan hidup adalah tentang gerakan tanam air. Karena itu saya ingin memberi gambaran tentang bacaan ini, paling kurang memberi sumbangsi, menolong, menambah semacam literatur untuk persiapan khotbah. Dalam bagian pendahuluan, jika dihitung rute perjalanan Israel mulai dari Mesir, sebenarnya ada 15 titik berat yang harus mereka lalui. Khusus rute menuju Rafidim adalah rute yang memang tantangan paling uniknya adalah soal kesulitan air. Dimulai dari Mesir, Ramses sampai ke Padang Gurun Sin. Padang Gurun Sin sering disebut sebagai jalur pantai berpasir. Daerah itu sangat panas, menyengat sehingga dijuluki sebagai El-Murka. Itu sebutan untuk Allah yang marah. Lalu Dofka ke Alus, dari Alus lalu ke Rafidim disebut sebagai mulut El, karena banyak pilar awan berupa pasir, tanah, dan batu seperti mulut terbuka. Jalur-jalur ini sangat kering, tanahnya berbatu pasir dan curah hujan sangat rendah. Jadi kita bisa bayangkan ketika Israel bertengkar tentang air, kita ditolong untuk melihat jalur perjalanan mereka, sebab memang mereka memasuki wilayah yang sangat gersang sekali dan persediaan air rupanya tidak cukup. Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab? Saudara, kita harus memahami perjalanan Israel adalah sebuah perjalanan iman. Sejak awal pembebasan Israel dari Mesir memang bertujuan untuk sebuah ibadah. Keluaran 5 ayat 1. Beginilah firman Tuhan Allah, Israel, biarkanlah umat pergi untuk mengadakan perayaan atau ibadah bagiku di padang gurun. Desain awal rute perjalanan yang diambil menuju Kanaan itu bukan menggunakan jalan menuju negeri orang Filistin yang bisa ditempuh lebih dekat, tetapi sebuah jalur memutar sehingga mereka dilatih seperti orang yang siap perang, mahir membaca alam, dan menyatu dengan Allah dalam sebuah ibadah kehidupan. Ini bukan perjalanan tamasya, bukan perjalanan ke supermarket atau pesiar ke hotel. Ini perjalanan spiritual masuk dalam inti penderitaan kehidupan. Lalu bagaimana melihat teks ini? Kalau dilihat dari waktu perjalanan sejak keluar dari Mesir dengan jalan berputar, maka kisah yang dicatat di pasal ini terjadi sesudah bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir setelah hari yang ke-15 bulan yang kedua, 1446 sebelum Masehi, 25 Mei kira-kira. Kita bayangkan bahwa mereka mungkin adalah pemula yang mulai belajar spiritual kehidupan. Sekarang, setelah mereka dipanggil Tuhan, logika kita adalah ketika mereka jalan di padang gurun, mereka bukan hanya belajar tentang Tuhan, tetapi Tuhan mengajari mereka bagaimana berjumpa dengan Tuhan di alam yang keras, alam dengan persediaan air yang sangat minim. Tentu saja naluri manusia itu selalu memiliki kemampuan beradaptasi dengan keadaan. Tetapi kondisi geografis yang berat, ada saatnya mereka belajar beradaptasi, namun mungkin juga mereka harus belajar berbuat sesuatu bagi alam. Sepanjang teks kita hanya mendengar teriakan, tuduhan, pembelaan, dan upaya mencari kambing hitam. Teks kita seperti sebuah miniatur dari konsep penanganan alam, di mana ada pihak yang menamakan dirinya eksekutor pengambil kebijakan, namun justru mengeksploitasi alam demi sebuah keuntungan ekonomi semata. Ada juga pihak yang menyebut dirinya pemerhati lingkungan, memperjuangkan alam. Namun banyak juga tindakan mereka hanya sebuah harga tawar anggaran untuk suatu aksi kecil semata. Mereka suka mengangkat fakta kerusakan lingkungan dan berenang dalam anggaran yang menggiurkan. Dan kalau ini terjadi, ini hal yang memalukan. Ada juga pihak yang memainkan isu lingkungan hidup untuk tujuan kepentingan kapitalis, menancapkan kaki dengan tujuan penguasaan sumber daya yang baru.
Lalu dunia ketiga, dunia berkembang dalam kondisi kemiskinan seperti dipaksa mengeksploitasi sumber daya alam besar-besaran. Paling kurang menjual murah dalam himpitan modal bangsa-bangsa yang kaya. Inilah fakta kita, ada umat yang merasakan derita kekurangan air, ada umat yang mencari kambing hitam, ada pemimpin yang dituduh, ada pemimpin yang hendak dibunuh. Nah, namun tak ada satu pun yang berpikir serius apa yang harus dilakukan bagi alam yang kritis ini. Atau bagaimana cara beradaptasi dengan alam yang kritis ini. Ini adalah teks yang menginspirasi kita. Di titik yang satu kita melihat kualitas iman ketika menghadapi krisis, sementara di titik yang lain kita belajar bagaimana alam mengajari manusia melakukan sesuatu bagi alam tempat ia hidup. Sekarang kita kaji teks kita. Saya bagi teks ini dalam 4 bagian. Ayat 1-3 menurut saya itu awal konflik, menggambarkan kepanikan, ketakutan akan air sebagai kebutuhan sentral kehidupan. Ayat 4 itu bicara tentang bagaimana seorang pemimpin menghadapi krisis. Ayat 5 sampai ayat 6a memperlihatkan solusi dari Tuhan atas kondisi alam yang tidak bersahabat. Ayat 6 sampai 7 sebuah refleksi gerakan melakukan sesuatu bagi alam. Mari kita bahas satu persatu. Ayat 1 sampai 3 saya menyebutnya awal konflik, menggambarkan kepanikan, ketakutan akan air sebagai kebutuhan sentral kehidupan. Ada keterangan awal, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Seir, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Di pendahuluan saya mengatakan bahwa ini adalah rute titik rute yang cukup berat bagi perjalanan Israel. Mereka masuk dalam wilayah yang sangat gersang dan minim air. Tetapi apapun keadaan mereka harus siap, sebab di situ ditulis ini adalah titah Tuhan. Mungkin tetesan terakhir di kantung air mereka habis. Ada rasa haus di mana mereka berada di tempat yang benar-benar kering, tanpa sungai, sumur, anak sungai, bebatuan yang mengalir, atau cara lain untuk memperbarui persediaan. Kekhawatiran nampak di setiap wajah. Kekecewaan ada di setiap hati. Rasa haus yang tak tertahankan merupakan siksaan yang tak tertahankan. Saudara, kalau orang lapar mungkin serangan hanya pada organ tubuh tertentu yang berkaitan dengan penerimaan atau suplai makanan. Tetapi rasa haus biasanya menjangkau seluruh organ, menempel di otak, membakar dan mengamuk seperti demam dalam darah, menguras cairan tubuh. Hal ini menyebabkan setiap saraf berdenyut dengan penderitaan akut. Hati dan daging berteriak meminta anugerah air. Bukankah teriakan Yesus, "Aku haus"? Itu juga adalah ekspresi penderitaan tubuh yang diperas dari Tuhan kita di kayu salib. Nah, kondisi ini mempertaruhkan kewibawaan titah Allah dan kebutuhan manusia. Firman sering tidak didengar karena orang lapar dan haus. Mata mereka tidak melihat apapun, telinga mereka tidak mendengar apapun dari alam. Pasir yang haus berkata, "Air tidak ada dalam diriku." Langit yang seperti kekuningan di atas mereka berkata, "Air tidak ada dalam diriku." Batu-batu yang kering dan mati di sekitarnya berkata, "Air tidak ada dalam diri kita." Dari mana-mana, saudara, mereka tidak melihat dan mendengar setetes cairan berharga pun. Ada teolog yang bilang bahwa cerita ini harus dibaca berbeda. Ada godaan terbesar adalah ketika kita mau melihat kebutuhan materi kita dan berkat materi Tuhan, dan kita harus memberi pilihan berdasarkan kedua hal itu. Tuhan pasti ada di antara kita jika kebutuhan fisik kita terpenuhi. Jika kita mungkin punya sesuatu secara finansial, sukses di mata dunia dan merasa puas dengan diri kita. Hal ini bertentangan dengan karakter kesalehan Alkitab. Kita harus berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. Menurut saya melihat soal sikap iman mereka menghadapi krisis. Kelakuan orang Israel lahir dari satu sikap frustrasi dan pesimisme. Suatu sikap yang lahir karena ketakutan akan risiko hidup ini. Begitulah sifat yang menggoda manusia. Satu persoalan tidak hanya dilihat dari apa yang terjadi, tetapi kita suka membawa persoalan seperti sebuah imajinasi yang kelewatan. Kepada Musa mereka bilang, "Berikan kami air." Ini kelewatan. Bukankah Musa selalu bersama-sama mereka? Dia juga tidak punya apa-apa. Dia tidak ada persediaan air, kan? Ini imajinasi liar. Belum lagi kehausan membuat imajinasi mereka sampai pada tahap di mana
Mereka berteriak, khawatir akan keselamatan diri mereka, tapi juga akan ternak dan anak-anak mereka. Berpikir jauh lagi. Ucapan-ucapan mempersalahkan telah juga beralih dengan kata-kata intimidasi. Inilah sejarah hidup. Nalar bisa berubah menjadi intimidasi. Saudara tidak suka dengan seseorang, bangunlah argumen yang sehat dan profesional. Sedikit bercermin juga dengan keadaan dirimu, supaya jangan saudara mengintimidasi hak orang lain. Dan ini adalah bagian-bagian konflik yang menghiasi proses pembebasan Israel. Ayat 4 menunjukkan bagaimana sikap seorang pemimpin menghadapi krisis. Sebenarnya dalam ayat 3 Musa sudah mengingatkan mereka agar jangan mencobai Tuhan. Kata-kata ini lahir dari pengalaman spiritual yang kuat. Musa sebagai pemimpin sudah mengalaminya dan disaksikan, dirasakan pula oleh orang Israel. Kemuliaan tulah misalnya, kengerian kematian anak sulung di Mesir, tiang awan dan api, laut terbelah, semua hadir ketika krisis. Dan Allah berbicara lewat alam. Jadi jangan hanya melihat kepada alam yang kering. Pemilik alam itu adalah Tuhan yang kaya. Jangan bertengkar. Sikap pertengkaran adalah tanda iman kekanak-kanakan. Itu bukan sikap orang yang beribadah dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Iman itu bukan sebuah ucapan keras. Iman itu kepasrahan total. Lalu dalam ayat 4 Musa berbalik dan berseru kepada Tuhan. Musa memilih untuk tidak memberi hati mendengar ancaman dan pertengkaran dengan telinga manusia biasa. Musa tidak mau menggunakan mata manusianya untuk menangkap ekspresi kemarahan dan tuduhan, seolah ia adalah pembunuh. Musa tidak membalas ancaman dengan teriakan siap perang. Musa tidak mengandalkan dirinya, apalagi dengan kuasa tongkat yang ada di tangannya. Dia membiarkan hati nuraninya berbicara. Spiritualitas sejati selalu menekan segala amarah dalam diri. Spiritualitas sejati adalah membiarkan hati selalu terbuka dan dengan hati yang beriman mengerahkan segala kekayaan batin kepada Tuhan. Musa memilih jalan spiritualitas menuju jantung Allah, kerahiman Allah, merasakan pesan Tuhan lewat debaran kuasa dan suara alam yang gersang. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ada yang kontras. Israel mengambil sikap rib, dalam bahasa Ibrani itu bertengkar. Tapi rib itu sama dengan heboh, perjuangan yang sangat keras, fisik, menuntut hak dengan sangat kuat, bahkan menjurus pada kekerasan. Tetapi Musa memilih sikap za'ak, berseru dalam bahasa Ibrani. Sebenarnya berseru bukan dalam pengertiannya berteriak dengan suara nyaring, tapi sa'ak itu adalah satu seruan, satu sikap doa kepada Tuhan. Ketika telinga tidak kuat lagi mendengar ancaman, mata tak mampu menatap kemarahan dan murka, hanya ada satu cara bagi orang benar, ialah berseru, berdoa, fokus kepada Allah. Lalu apa yang terjadi? Musa tidak melarikan diri. Tuhan menyuruhnya berjalan di depan mereka. Apa yang dilakukan oleh Musa adalah tindakan seorang pemimpin. Tindakan seorang yang memiliki visi. Di antara mayoritas ada satu orang minoritas yang siap mencari solusi di tengah kegersangan. Siap berhadapan dengan alam yang tak bersahabat. Tuhan bilang, bawalah beberapa tua-tua, orang-orang yang beroleh legitimasi secara usia, orang-orang yang telah matang. Mungkin matang bukan dalam pengertian hanya matang dalam usia, tapi mereka yang juga telah bertarung, bergumul dengan hidup, dan mereka juga matang dengan apa yang ada pada alam ini. Orang-orang yang pernah mengalami pergumulan hidup yang berat. Biarlah mereka menjadi saksi sekaligus meyakinkan orang Israel bahwa kami telah mengenal alam hidup ini. Hentikan kemarahanmu. Satu hal pula jangan lupa, Musa juga membawa tongkat. Menurut legenda, saudara, tongkat itu terbuat dari batu safir, batu alam yang dipercaya memiliki khasiat dan kewibawaan. Lihat, di depan Musa berjalan dengan para tua-tua yang berpengalaman dengan krisis alam ini. Di depan itu pula Musa juga membawa tongkatnya yang memiliki unsur alam dan kekuatan yang dari Tuhan. Dan tentu saja itu tongkat pemberian Allah. Tongkat yang membuat tulah ke-7 dan 8 di Mesir. Tongkat yang telah membuat laut terbelah. Di tongkat itu ada tanda penghakiman Allah, namun sekarang Musa bukan lagi membawa tongkat penghakiman. Dia justru berjalan membawa tongkat belas kasihan Allah. Musa berjalan dalam 3 kewibawaan.
kewibawaan manusia, kewibawaan alam, dan terutama kewibawaan Allah. Ayat 5-6 memperlihatkan solusi dari Tuhan atas kondisi alam yang tidak bersahabat. Tuhan suruh Musa berjalan di depan, dia berjalan dengan tongkat belas kasihan. Dan yang paling membanggakan dalam teks ini adalah posisi Tuhan. Lihatlah, aku akan berdiri di hadapanmu di sana, di atas batu karang, di Horeb itu, ayat 6. Karena kata-kata ini adalah pusat dari perkataan Tuhan kepada Musa. Kata-kata ini begitu sangat penting. Maka, apa yang penting tentang firman Tuhan, bahwa tidak ada tempat lain dalam Alkitab saat Tuhan, dia mau berdiri di hadapan saya dan saudara. Pusat ibadah, pusat penyembahan kita, itu menjadi sempurna ketika Tuhan mau berdiri di hadapan kita. Ketika Tuhan mau berdiri di hadapan kita, kita juga harus berdiri di hadapan Dia yang adalah Raja di atas segala Raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Kamu semua keturunan Yakub, pujilah Dia dan kagumilah Dia. Puji, bangun. Mazmur 20 ayat 23. Ketika Tuhan berkata bahwa Dia akan berdiri di hadapan Musa, Dia pada saat yang sama bukan saja menunjukkan bahwa Musa sudah membawa tongkat belas kasihan Allah, tetapi Tuhan berdiri di tempat orang-orang yang bersalah, orang-orang yang melawan titahnya, orang-orang yang seharusnya dibinasakan, tetapi kasih karunia-Nya diperhitungkan kepada mereka. Saya coba buat semacam elemen kunci yang menolong kita ajaran Tuhan dalam kondisi kritis ini. Pertama, baik umat maupun Musa berada dalam situasi krisis yang putus asa, dan Musa dan Israel menghadapi situasi hidup dan mati. Orang-orang mengira mereka akan mati kelaparan, sedangkan Musa mengira dia akan mati di tangan orang-orang itu. Jadi krisis kematian itu di situ. Ada dampak, risiko dari satu kebutuhan, tapi berdampak pada semua hal. Sama-sama khawatir tentang kematian. Kedua, ada keluhan. Dari Mazmur Musa ada keluhan dari apa yang dikatakan oleh Musa. Dari ayat 7 diketahui bahwa orang-orang berkata, apakah Tuhan ada di antara kita atau tidak. Ini ada keluhan. Ada orang-orang berkata, apakah ada Tuhan ada di antara kita atau tidak. Ketiga, ada keluhan dan doa ratapan. Keluhan Musa tentang orang-orang. Perhatikan di sini terutama bahwa situasi krisis cenderung memecah satu persekutuan, komunitas, atau membuat keretakan di antara komunitas yang sebelumnya harmonis. Keempat, ada permintaan. Orang Israel menuntut air, dan akhirnya ada tanggapan Tuhan. Tuhan dengan murah hati dan setia menanggapi kurangnya karakter iman orang-orang. Dia menanggapi kebutuhan yang harus mereka penuhi sekarang. Karena Tuhan itu setia, Dia menjawab sesuai dengan kebutuhan saya dan saudara. Dan akhirnya kita melihat bagaimana sebenarnya Tuhan menyediakan air bagi umat yang memberontak. Musa harus memukul batu di Horeb tempat Tuhan berdiri, dan air akan keluar darinya untuk memuaskan dahaga orang-orang. Ini benar-benar mengejutkan. Tongkat yang sama digunakan Tuhan untuk menghakimi orang Mesir, sekarang menyerang batu karang tempat Tuhan berdiri di hadapan umatnya. Di Horeb Tuhan berdiri menggantikan orang-orang yang dituduhnya. Hukuman penghakiman dijatuhkan padanya, bukan pada umatnya. Dia menanggung hukuman mereka. Tidak mengherankan bahwa Musa kemudian menyebut Allah sebagai batu yang menyelamatkan kita. Ulangan 32 ayat 15. Bukan itu saja, ketika ada air, Tuhan hendak mengatakan bahwa di balik alam yang kering selalu saja ada solusi. Air mungkin terperangkap dalam kegersangan tanah ataupun rongga batu. Di alam yang gersang selalu ada air untuk kehidupan. Alam sebenarnya menyediakan segalanya untuk saya dan saudara. Apakah kita akan menyadari apa yang alam sediakan itu? Norcott dengan tepat menggunakan istilah apokaliptik iklim, tetapi tidak banyak memanfaatkan tradisi sastra dalam kitab suci. Maksudnya adalah membaca kitab Keluaran tidak bisa dilepaskan dari pengalaman awal kitab Keluaran, bagaimana Tuhan berbicara melalui alam. Bagaimana tula-tula yang datang silih berganti menghantam Mesir. Jadi kitab Keluaran itu benar-benar membuat manusia belajar dari alam. Kita melihat alam yang tiba-tiba berubah menghakimi.
Tetapi dengan melihat posisi Musa membawa tongkat, melihat Tuhan berdiri di depan, ini ada pesan bahwa sebenarnya alam itu adalah solusi bagi saya dan saudara. Apa yang terjadi? Alam akan tetap menjadi solusi bersahabat dengan saya dan saudara, bila mana cara kita melihat alam seperti cara Tuhan melihat. Kita harus melihat alam sebagai sahabat. Alam dan bumi adalah kehidupan untuk kita hari ini dan di masa depan. Tuhan meyakinkan kita. Ayat 6b sampai 7 sebuah refleksi gerakan melalui sesuatu bagi alam. Sikap Israel terhadap kebutuhan air menunjukkan mereka tidak percaya akan potensi alam sebagai solusi bagi mereka. Itu sikap kebencian terhadap natur di mana mereka ada. Manusia ketika tidak lagi percaya dengan tempat di mana ia ada, itu bahaya. Sebaliknya ancaman pembunuhan merupakan wujud pemberontakan terhadap bumi yang kehilangan rasa damai saat menghadapi krisis. Dan menurut saya yang lebih fatal, ancaman dan teriakan bisa jadi tanda menyerah terhadap alam ini. Banyak suku-suku bangsa memilih menyerah terhadap alam. Lalu apa yang terjadi? Mereka menjadikannya sebagai pusat penyembahan. Menyembah matahari lah, bulan lah, gunung lah, pohon lah. Gerakan cinta alam, saudara. Gerakan bersahabat dengan alam menjadi refleksi yang menolong kita untuk melihat karya Tuhan melalui alam itu sendiri. Dan itu yang terjadi. Tuhan hadir melalui alam untuk membuka mindset kita, sekaligus mau menunjukkan bagaimana kita menemukan kasih-Nya lewat alam pemberian. Namun, kisah yang mulia ini tidak berakhir dengan bahagia selamanya. Di Refidim, meskipun merupakan tempat belas kasih Tuhan yang luar biasa bagi umatnya, tidak berganti nama, dia menjadi sesuatu seperti Tuhan akan menyediakan. Tetapi kemudian mereka menyebutnya masa dan meribah, menguji dan bertengkar. Tuhan sedang mengajari kita sesuatu di sini, bahwa ketika kita terlepas dari belas kasihan yang luar biasa, ketika kebutuhan dasar manusia tetap ada dan belum terpenuhi, ketika kita fokus pada keadaan itu, ketika Israel melihat kebutuhan dasarnya jauh lebih besar daripada apapun juga, itu berpotensi dosa. Dan jika tidak ditangani, seluruh hidup kita, bukan saja terhadap kehidupan relasi kita, tapi terhadap alam pun, yang kita lihat hanyalah kehidupan masa dan meribah. Nah, saudara, aplikasi bagi kita, tema kita adalah ketaatan membawa pemulihan dari krisis. Tentu ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan iman yang juga tidak melahirkan sikap pasrah dan menyerah. Ketaatan yang dimaksud adalah sikap konsisten bahwa kepemeliharaan Allah selalu ada dalam kondisi alam apapun. Dengan melihat alam seperti cara Allah melihat, maka kita tidak hanya bicara tentang alam yang krisis. Kita tidak hanya bicara tentang kebutuhan kita, tapi bagaimana bersama-sama dengan alam kita menyiapkan potensi-potensi baru, bahwa dari situlah kita bisa bersama-sama dengan alam dan bumi ini untuk keluar dari berbagai persoalan. Misalnya tentang air yang makin berkurang, mata-mata air yang makin hilang, dan kebutuhan akan air bagi masa depan manusia. Kita pernah mendengar gerakan tanam air, Gemit mencanangkan hal itu dengan luar biasa. Banyak manfaat yang telah dirasakan. Dan gerakan-gerakan seperti inilah yang menjadi bagian aksi dari agenda ketaatan gereja. Kita juga menyadari seringkali apa yang kita lakukan memiliki potensi kegagalan. Sudah saatnya manusia tidak sendiri mencari solusi. Manusia dalam keyakinan akan Tuhan sebagai pencipta yang hebat. Belajarlah dari alam, bersahabat dengan alam sebagai pemberian Tuhan untuk mencari solusi dengan krisis lingkungan yang makin meningkat. Alam bukan ruang masa dan meribah. Itu adalah negeri susu dan madu yang menghidupi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kami agar kami mendalami dan kami mengetahui rahasia kebenaran-Mu lebih jauh dari apa yang kami siapkan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, yang dengan sukacita mendengar setiap perkataan-Mu. Amin.